Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, firman Tuhan yang menyatakan karya penyelamatannya dalam kehidupan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Doa dan harapan saya, Tuhan berkati saudara-saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kita akan menerima firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar dimampukan untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 6 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh seseorang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diberi tema Tuhan menyelamatkan. Saudaraku, keselamatan atas apa yang diserukan dalam bacaan kita ini? Atas seluruh kehidupan atau bagian tertentu dalam kehidupan? Atau ada hal yang secara khusus mengharapkan pertolongan Tuhan? Saudaraku, Nabi Mika meratapi kebobrokan dalam masyarakat di mana dia hidup, yaitu masyarakat Israel yang memberontak melawan Allah, kekerasan, ketidakjujuran, dan kebejatan moral merajalela. Sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh hidup saleh. Kebusukan hati sudah menyebar luas sehingga orang tidak lagi bisa mempercayai orang lain. Bahkan sesama anggota keluarga pun tidak. Kasih dalam keluarga nyaris tidak ada lagi. Kebobrokan juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sisa Israel yang bertobat dengan perasaan ngeri, mereka pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah yang janji-janjinya pasti digenapi. Mereka menunggu-nunggu Tuhan yang bagaimanapun pasti akan melepaskan mereka dari hukuman yang dahsyat. Sungguh menyedihkan sekaligus memprihatinkan kehidupan umat pilihan Tuhan yang memberontak Tuhan. Saudaraku, kalau kita menilik kehidupan kita sekarang, bukan berarti lebih baik dibandingkan dengan kehidupan Israel pada era Nabi Mika. Realita yang kita saksikan dalam hidup kita, yang kita alami, banyak orang yang hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup dalam kejahatan, memberontak Tuhan, dan percaya pada ilah-ilah dunia. Kasih dalam kehidupan keluarga pun mulai pudar. Konflik dalam keluarga, perpecahan keluarga, bahkan saling menghancurkan, saling membunuh terjadi dalam kehidupan keluarga. Kejahatan dalam dunia merajalela, mengancam seluruh kehidupan. Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup saleh, taat pada Tuhan, tidak berarti aman. Mereka juga mengalami dampak kehidupan yang dikuasai oleh kejahatan. Perjuangan hidup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mudah bisa menggoda orang untuk memasuki dunia kejahatan yang terlihat mudah untuk mendapatkan kebutuhan materi mendukung kehidupan, sehingga membuat orang sulit untuk bertahan hidup dalam kebenaran. Perlu perjuangan luar biasa untuk bisa bertahan hidup dalam kebenaran. Apa yang harus kita lakukan menghadapi realita
hidup sekarang ini. Saudaraku, di tengah masyarakat yang secara moral sakit, Nabi Mika mengandalkan Allah dan janji-janjinya. Nabi Mika tahu bahwa Allah akan menolong, menopang dirinya pada saat hari akan melaksanakan hukuman atas semua kejahatan dan menjadikan keadilan yang berkuasa. Oleh karena itu, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang hidup tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat, sehingga bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seperti disaksikan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13-15. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang kedua, kejahatan bisa saja semakin meningkat dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang diwarnai oleh kejahatan. Tidak ada ruang yang tertutup dari kejahatan, termasuk kehidupan keluarga tidak terlindung oleh kejahatan. Maka hiduplah dalam kasih karunia keselamatan anugerah Allah dengan terus berdoa dan berjaga. Allah akan meluruskan segala sesuatu sekaligus menjadi kesaksian bahwa Allah memberikan kasih karunia keselamatan kepada semua yang mendengar dan percaya, sehingga Tuhan menyelamatkan dari segala hal yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas janji keselamatan-Mu bagi setiap orang yang mau menerima kasih karunia keselamatan anugerah-Mu. Mampukan kami tetap tegak berdiri di jalan kebenaran-Mu, agar kami terlepas, terbebas, dan terhindar dari kejahatan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.